Tiga orang tewas dalam kecelakaan minibus dan truk di PD Jaya Aceh. Akhir pekan Bandara Soekarno-Hatta kian ramai. Patung boneka dalam serial Korea Squid Game hebohkan warga Surabaya. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain tiga informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang hari ini? Baik, tentunya Pram ada informasi menarik di akhir pekan ini. Salah satunya kita akan pantau beberapa titik keramaian seperti wisata dan juga kawasan bandara di beberapa daerah. Dan tentunya informasi mengenai Pekan Olahraga Nasional ke-20. Inilah Ayu Siang selengkapnya. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah kantor dan gudang penyimpanan bahan kimia di Padang, Sumatera Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran harus menerjunkan 70 personil untuk memadamkan api. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan kantor sekaligus gudang pembuatan masker dan hand sanitizer di Jalan Raya Medan Siteba, Kota Padang, Minggu dini hari. Banyaknya bahan kimia seperti thinner di dalam gudang membuat api cepat membesar, bahkan memicu ledakan. Lokasi gudang yang berdekatan dengan pemukiman membuat warga mengevakuasi barang berharga mereka. Api padam 2 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam dengan 70 personil diterjunkan. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di dalam gudang. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi kita himbau tadi pada anggota damkar untuk hati-hati, karena ini bahaya. Ketika zat gas cair ini menyebar, ya hitungan detik, bahkan bisa membahayakan personil dan termasuk masyarakat. Makanya tadi kami himbau untuk masyarakat dengan pihak kepolisian dibantu untuk menjauhi lokasi. Gedung farmasi di Rumah Sakit TNI Al Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat melahap seisi lantai 2 gedung. Asap membumbung tinggi dari gedung farmasi Rumah Sakit TNI Al Minto Harjo di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang terbakar pada pagi tadi. Api diduga berasal dari lantai 2 gedung yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan logistik farmasi. 10 mobil pemadam dikerahkan untuk melokalisir api. 1 jam kemudian api berhasil dikuasai. Sebuah minibus terbalik saat melintas di jembatan layang Jatinegara, Jakarta Timur. Pengemudi mengaku terburu-buru saat hendak pulang ke rumah. Sejumlah warga berupaya mengembalikan minibus yang terbalik ke posisi semula setelah terbalik di jembatan layang Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Mobil terbalik usai menabrak pembatas jalan serta beton pagar sebuah taman. Pengemudi yang melaju dari arah Senen menuju Rawamangun mengaku memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi karena terburu-buru pulang ke rumah. Meski kondisi mobil rusak parah, 4 orang penumpang selamat dan tidak mengalami luka apapun. Habis dari Senen beli McD makan buat adik-adik sama adik-adik sama pacar saya. Jadi pas sudah beli makan gitu ya udah. Awalnya sekedar muter-muter doang, cuman pas saya lihat ternyata sih udah jam segini. Gak enak sama bapak saya agak buru-buru, jalannya buru-buru. 3 orang tewas dalam kecelakaan minibus dan truk di PD Jaya Aceh, namun 2 orang penumpang anak-anak selamat dan hanya mengalami luka-luka. Minibus ini hancur setelah bertabrakan dengan truk pengangkut di Kabupaten PD Jaya Aceh. Dahsyatnya tabrakan membuat 3 penumpang minibus tewas di tempat.
petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi korban tewas. Kecelakaan ini dipicu minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalip kendaraan di depannya. Diduga sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak truk yang melintas dari arah sebaliknya. Dari 5 orang penumpang minibus, 2 orang anak berhasil selamat dan mengalami luka. Korban lantas dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kasus kecelakaan ini kini tengah didalami polisi. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, mobil minibus menabrak truk kontainer di Jalan Bypass kilometer 23, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena 1 orang terjepit di bagian kemudi. Tim Basarnas berupaya mengevakuasi seorang penumpang yang terjepit di kemudi mobil minibus yang ringsek. Proses evakuasi menggunakan tali dan mobil derek dari unit Laka Lantas Polresta Padang. Setelah 1 jam korban berhasil dievakuasi, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah di bagian kepala dan kakinya. Selain 1 korban terjepit, 3 korban lain mengalami luka ringan. Peristiwa terjadi saat minibus melaju dari arah Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman menuju Pelabuhan Teluk Bayur. Diduga sopir minibus mengantuk sehingga menabrak truk kontainer di depannya. Kita langsung diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan evakuasi. Penanganan yang kita berikan yaitu Vehicle Accident Rescue atau penanganan khusus terhadap kecelakaan jalan raya. Untuk jumlah korban ada 4 orang, 3 orang luka ringan dan kita larikan ke Puskesmas Anak Air. 1 orang luka berat kita larikan ke rumah sakit. Seorang pemuda di Bukit Tinggi, Sumatera Barat nyaris jadi bulan-bulanan warga setelah diduga membawa kabur anak di bawah umur. Pelaku juga menyekap korban di sebuah hotel untuk diperkosa berulang kali. Pemuda asal Bukit Tinggi ini terpaksa berlindung pada personil Babin Kaptipmas untuk selamat dari amukan massa. Meski sudah dicegah, masih ada warga yang berupaya main hakim sendiri terhadap terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Menurut keluarga korban, terduga pelaku membawa kabur korban yang masih berusia 15 tahun. Korban dibawa kabur dari sekolahnya dan disekap di hotel untuk diperkosa berulang kali. Anak ini baru kelas 1 sekolah, karena tidak dapat mobil, bapak kan tuh dijemput oleh laki-laki ini langsung dibawa ke hotel. Lantas pintu hotel dikunci, lantas dilakukan pemerkosaan di dalam hotel. Terus setelah dilakukan pemerkosaan, yang si anak ditinggalkan dia pergi, terus diantarkan lagi membawa nasi, terus dilakukan berulang-ulang. Kepolisian Polsek Kota Bukit Tinggi menyebutkan terduga pelaku dan korban sempat rekam kamera pemantau di toko baju kawasan Jambu Air. Pelaku pun tak dapat mengelak setelah melihat rekaman kamera pemantau dan pengakuan korban. Saat ini pelaku diamankan dan diperiksa di Polres Bukit Tinggi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurunkan tim pencari fakta menyelidiki kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap 3 anak kandungnya di Luwu Timur. Tim akan berkoordinasi dengan unit PPA Provinsi dan LBH termasuk mengunjungi rumah korban. Tim pencari fakta Kementerian PPA tiba di Kota Makassar untuk menggali informasi awal terkait dugaan tindak pencabulan yang dilakukan seorang ayah terhadap 3 anak kandungnya di Luwu Timur yang belakangan kembali viral di media sosial. Tim langsung melakukan rapat internal dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pemprov Sulawesi Selatan. Tim juga akan berkoordinasi dengan pendamping hukum korban dari LBH Makassar. Bahkan, tim ini juga akan mengunjungi rumah ibu korban. Untuk sampai saat ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena ini baru proses awal. Jadi kami ulang prosesnya dari awal untuk melihat lagi fakta-fakta yang ada di lapangan bagaimana gitu.
Yang jelas kami akan melakukan pengumpulan fakta dari semua hal yang terkait. Kalau kami beritahu sekarang, nanti yang kami kunjungi akan bersiap-siap gitu. Jadi kami akan memberikan semacam elemen kejutan gitu. Sementara pihak LBH Makassar siapkan bukti baru bila polisi membuka kembali penanganan kasus. Jadi yang pertama, laporan psikolog anak di Makassar yang menyatakan ada kekerasan seksual dari terlapor dan 2 pelaku lain. Nah, selanjutnya adalah petunjuk foto-foto para anak. Foto-foto luka para anak kemerahan pada bagian intim. Sebelumnya kasus dugaan pencabulan oleh ayah kandung terhadap 3 orang anaknya yang masih di bawah umur terjadi pada Oktober 2019 lalu dan kembali viral di media sosial. LBH Makassar meminta pihak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus yang sempat dihentikan karena tidak cukup bukti visum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan pedagang oleh preman di Sumatera Utara yang viral di media sosial kini memasuki babak baru. Korban justru dilaporkan balik oleh pelaku pada polisi. Inilah video amatir yang merekam seorang pedagang sayur yang dianiaya sekelompok preman di Pasar Gambir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Video ini viral di media sosial. Diduga pedagang perempuan ini tidak memberikan uang lapak kepada pelaku sehingga pelaku menekat menganiaya korban. Kami di lapangan, terus dibilangnya sama kami, ya orang Nias, tak usah kau jual di situ, jalan agak sepi, bilangnya. Terus aku bilang sama dia, tunggulah bang, biar digeser beca itu, tunggu biar kuturunkan barang ini, bilang. Datanglah dia, banyak kali mulu ditundangnya lah aku 2 kali di sini. Baru udah 2 kali situ aku bilang sama dia, bang jangan kau sama perempuan apa, hebat kau. Atas laporan korban, jajaran Polsek Percut Seituan berhasil menangkap pelaku. Namun kasus ini memasuki babak baru karena pelaku justru melaporkan balik korban ke Polsek. Pelaku bantah melakukan pemalakan dan berdalih persoalan muncul karena becak yang ditumpangi pedagang sayur memicu kemacetan hingga berujung perkelahian. Kasus ini kini diambil alih Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara. Akibat penanganan perkara tersebut, maka Bapak Kapolda Sumatera Utara telah memerintahkan Direskrim dan Kapolrestabes Medan untuk membentuk tim dan menarik penanganan perkara. Selanjutnya polisi akan melakukan gelar perkara dan mendalami kasus saling lapor ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 5 remaja pelaku pembuat video menantang maut di Jalan Tol Semarang Solo diamankan petugas. Selengkapnya bersama rekan saya, Pram Sunjaya.